Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Disa Fitri, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, ingin menjelaskan sedikit tentang sistem pembelajaran reproduksi pada manusia yang merupakan tugas mata kuliah kurikulum pendidikan yang diampu oleh Ibu Devi Novalian MPD. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Mengingat di luar sana itu banyak virus COVID-19. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker ya. Nah, sebelum Ibu memulai materi kita pada hari ini, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, selesai. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Anak-anak Ibu siapa saja yang tidak hadir. Baik, terima kasih. Selanjutnya sebelum Ibu memulai materi hari ini, Ibu akan mengulas materi minggu lalu. Nah, apa ada yang ingat apa saja yang kita bahas pada minggu lalu? Nah, bagus sekali. Minggu lalu kita membahas yaitu tentang sistem ekskresi, yang merupakan sistem ekskresi itu merupakan proses pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh. Bagus sekali. Selanjutnya Ibu akan membahas materi kita hari ini yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Apa ada yang sudah tahu reproduksi itu apa? Bagus sekali, benar sekali. Reproduksi itu merupakan kemampuan suatu makhluk hidup, baik yang uniseluler maupun multiseluler, untuk menghasilkan keturunan. Nah, jadi sistem reproduksi itu salah satu proses untuk menghasilkan keturunan. Nah, selanjutnya apa ada yang bisa mengulang apa kata Ibu tadi? Bagus sekali. Nah, selanjutnya yaitu ada organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi itu meliputi organ dalam, kelenjar kelamin, dan organ luar. Di sini ada yang tahu apa saja organ bagian luar laki-laki itu? Yang pertama itu ada penis, yang kedua itu ada skrotum. Penis itu berfungsi sebagai sarana mengantarkan cairan sperma menuju organ reproduksi pada wanita. Sedangkan skrotum itu berperan untuk menjaga temperatur yang ideal bagi proses spermatogenesis. Apa ada yang mengerti? Nah, baiklah. Selanjutnya yaitu ada organ bagian dalam laki-laki. Yang pertama itu ada testis. Yang kedua ada epididymis, yang ketiga ada vas deferens. Dan testis sendiri itu berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Yang kedua itu epididymis. Epididymis itu berfungsi sebagai tempat pematangan atau penyimpanan sperma. Dan yang ketiga, vas deferens itu berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju uretra melalui gerakan peristaltik. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan? Ibu rasa tidak ya. Selanjutnya yaitu ada organ bagian dalam laki-laki, ada saluran ejakulasi dan uretra. Selanjutnya itu ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin itu meliputi yang pertama vasikula seminalis, yaitu yang berfungsi sebagai sumber makanan atau sumber energi bagi sperma. Yang kedua itu ada kelenjar prostat yang merupakan cairan alkalin. Cairan ini nih berperan di dalam menetralisasikan asam-asam yang terdapat di dalam uretra. Yang ketiga yaitu ada kelenjar Cooper atau juga bisa disebut dengan kelenjar bulbouretralis yang berfungsi untuk menghasilkan lendir sebagai cairan pelicin pada zat yang bersifat untuk menetralisasikan urin. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan? Ibu rasa itu sudah cukup jelas ya, karena sudah dipelajari juga pada kelas 8 kemarin.
Selanjutnya yaitu ada organ reproduksi pada perempuan, yaitu ada organ dalam dan organ luar. Nah, organ dalam itu meliputi sepasang ovarium, ductus, dan ruang untuk mengantarkan sperma serta menampung embrio dan uterus. Sedangkan bagian luar itu klitoris dan dua pasang labia yang mengelilingi klitoris dan lubang vagina. Yang sangat penting untuk kalian ketahui itu organ bagian dalam perempuan ya, yaitu yang pertama ada rahim. Rahim itu berperan sebagai jalur bagi sperma untuk menuju oviduk. Yang kedua itu ada vagina yang berfungsi sebagai saluran kelahiran yang dilalui saat bayi lahir dan tempat penyimpanan semen. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, memang vagina itu untuk saluran kelahiran yang dilalui saat bayi lahir. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya yaitu ada kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama itu ada HIV atau AIDS, yang kedua ada sifilis, yang keempat ada herpes dan lain-lain ya. Penyakit-penyakit ini nih sangat berbahaya ya. Jadi kalian perlu sekali kalian ketahui berbagai macam penyakit-penyakit pada sistem reproduksi. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi kita, pola hidup yang baik untuk sistem reproduksi kita itu. Yang pertama yaitu tidak merokok untuk laki-laki ya, karena itu sangat berbahaya sekali untuk sistem reproduksi kita. Yang kedua itu mengonsumsi makanan yang bergizi. 4 sehat 5 sempurna ya. Selanjutnya itu berolahraga yang cukup. Selalu menjaga kesehatan reproduksi kita. Yang selanjutnya itu selalu ada pemeriksaan rutin pada organ reproduksi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai sistem reproduksi. Sebelum ibu tutup, ibu akan mengasih tugas ya. Ada di buku LKS pada halaman 51-52. Dijadikan PR dan kumpul minggu depan ya. Untuk ketua kelas jangan lupa nanti mengumpulkan tugas PR minggu lalu ya. Nanti dikumpulkan di kantor, ibu tunggu. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan materi sistem reproduksi dari ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada anak-anak yang telah berpartisipasi. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sedikit video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.